Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Cornelius Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk atau dengan kode emitennya NSSS. Nah, ini kita lihat dulu profil dari company-nya itu sendiri. PT Nusantara Sawit Sejahtera berdiri sejak 2009, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yang membawahi beberapa perusahaan lainnya di bidang hulu perkebunan kelapa sawit dengan 5 area perkebunan berlokasi di Kalimantan Tengah, khususnya untuk penjualan produk minyak sawit berkualitas tinggi. Kemudian ada tandan buah segar, minyak sawit mentah, dan biji sawit. Seiring dengan kepemimpinan yang kuat dan manajemen sumber daya manusia yang mumpuni, perseroan pun menjunjung tinggi standar kerangka kerja, di mana perseroan ini aktif melakukan penelitian dan pengembangan secara berkesinambungan terhadap kondisi kesehatan tanah dan tanaman, serta keakuratan dalam penerapan pupuk untuk memaksimalkan hasil. Nah, ini bisa dilihat kegiatan bisnis dari emiten ini. Kemudian kita lanjut. Untuk struktur IPO-nya, jumlah saham yang ditawarkan ini sebanyak 3.568.235.300 lembar, atau persentasenya itu 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp50 per lembar, dengan harga pelaksanaan ini di kisaran Rp122 hingga Rp190 per lembar, sehingga nilai IPO yang akan didapatkan ini maksimal Rp677.964.707.000. Adapun penjamin emisi kali ini yaitu BRI Dana Reksa Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas, Sukor Sekuritas, dan Samuel Sekuritas. Nah, selain tadi saham, jadi emiten ini juga mengeluarkan waran sebanyak 1.784.117.650 waran seri 1, atau persentasenya yaitu 8,82% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp50. Harga pelaksanaan ini di kisaran Rp182 hingga Rp285 per lembar, dan rasionya ini 2:1. Untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal ini di 17 hingga 22 Februari, tanggal efektifnya 28 Februari, masa penawaran umum 2 hingga 8 Maret, tanggal penjatahan 8 Maret, kemudian tanggal distribusi sahamnya 9 Maret, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 10 Maret. Nah, dana hasil IPO ini akan disalurkan melalui mekanisme penyertaan modal kepada entitas anak, di mana ada 3. Yang pertama itu ada BSP, sekitar 29,8% ini untuk capex dalam membangun fasilitas pabrik kelapa sawit di atas lahan seluas 40 hektar dengan kapasitas produksinya yaitu 60 ton TBS per jam. Kemudian sekitar 3,2%-nya ini untuk capex juga dalam pembangunan terminal khusus di tahun 2023. Sekitar 9,4% ini untuk pemenuhan modal kerja dalam pembelian pupuk dan agrochemical atau bahan kimia pertanian. Nah, kemudian yang kedua ini ada dari BSSU, di mana sekitar 47% untuk capex dalam melakukan penanaman baru tanaman kelapa sawit. Kemudian yang ketiga ini PMM, ini sekitar 10,6% akan digunakan untuk pemenuhan modal kerja dalam pembelian pupuk dan agrochemical atau bahan kimia pertanian. Nah, kemudian untuk keuntungan kompetitif, jadi umur tanaman yang muda dengan rata-rata umur 7 tahun, kualitas premium pada produk akhir CPO, lokasi premium yang mempercepat proses distribusi, kemudian biaya operasional yang rendah didukung sistem distribusi yang terintegrasi dan aman. Nah, kemudian di sini faktor-faktor risiko yang patut dicermati ada risiko utama. Ini risiko perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha, aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Risiko usahanya, risiko ketergantungan terhadap entitas anak, kemudian ada risiko umum, risiko kondisi perekonomian makro dan global, kemudian risiko tuntutan hukum, serta bagi investor yang patut dicermati antara lain risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum, risiko pembangunan ekonomi dan ketidakstabilan pasar modal di negara lain yang dapat menyebabkan penurunan harga saham, risiko fluktuasi harga saham. Nah, kemudian di sini ada neraca keuangan. Kalau kita lihat rasio-rasionya per 30 September 2022, ini current rasionya sebesar 113,6%, debt to equity rasionya 369%, debt to asset rasionya 78,7%, ICR ini 226,8%, dan DSCR-nya 138,8%. Nah, kemudian kita lanjut ke laporan laba rugi.
Untuk rasio-rasionya, per 30 September 2022, gross profit margin ini sebesar 40%, net profit margin 7,5%, return on assets-nya 2,2%, return on equity-nya 10,3%, sales-nya tumbuh sebesar 13,2%, namun untuk gross profit-nya ini terkontraksi sebesar 7,7%. Oke, sekian mengenai paparan kali ini. Terima kasih.